Selamat datang kembali di channel Metamorfosa. Tempat kita belajar bersama seputar kerajaan sorga dan kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut, silahkan teman-teman like, subscribe dan bagikan agar semakin banyak orang yang gemar belajar. Terima kasih. Nah, apa artinya kerajaan Tuhan dan kebenarannya? Kerajaan Tuhan artinya adalah pengaruh Tuhan, kuasa Tuhan, kendali Tuhan, kedaulatan Tuhan, dan otoritas Tuhan atas seluruh alam semesta, termasuk di dalamnya, atas bumi dan segala isinya, terutama atas manusia. Dan kemudian memberlakukan hukum, budaya, gaya hidup, kemauan, keinginan dari Yesus Kristus sebagai Raja atas seluruh wilayah teritorinya. Jadi kerajaan Tuhan itu adalah pengaruhnya Tuhan, kuasanya Tuhan, otoritasnya Tuhan yang harus diberlakukan atas seluruh ciptaannya. Termasuk mulai dari sorga, tempat yang invisible, sampai kepada alam semesta, sampai kepada bumi di mana kita tinggal dan semua yang menghuninya, terutama atas hidup kita. Itu artinya kerajaan Tuhan. Lalu kebenarannya maksudnya apa? Kebenarannya maksudnya adalah hubungan yang tegak lurus dengan Tuhan. Posisi kita yang tunduk kepada otoritasnya, tunduk kepada kehendaknya, tunduk kepada cita-citanya, tunduk kepada maunya. Makanya doa Bapa kami itu esensinya adalah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi bukan memaksakan kehendak kita dengan doa dan puasa supaya Tuhan setuju. Tidak. Tetapi yang benar adalah kebenarannya diberlakukan atas hidup kita. Jadilah sesuai dengan maunya kita. Bukan, jadilah sesuai dengan seleranya Tuhan, cita-citanya Tuhan. Nah, pada sisi yang lebih spesifik, di dalam diri setiap orang, Tuhan punya cita-cita, Tuhan punya mau, Tuhan punya tujuan, agar kerajaannya dan kebenarannya ditegakkan di dalam diri kita masing-masing. Nah, jadi kerajaan Tuhan itu ada pada kita, bukan di gereja, bukan di tempat ibadah. Jadi mencari kerajaan Tuhan bukan pergi, tetapi memberlakukan kehendaknya di dalam hidup kita. Sebelum Dia menciptakan, Beliau sudah punya tujuan spesifik atas setiap orang, atas hidup Anda dan atas saya. Kehendak Tuhan itulah gift atau talenta atau bakat atau keahlian khusus. Jadi di wilayah bakat kita, Anda sebagai apa? Sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai gembala, sebagai ahli mesin, sebagai pelukis, sebagai penulis, sebagai pengusaha, itu wilayah bakat Anda. Berlakukanlah kerajaan Tuhan di situ. Bukan mencari kerajaan Tuhan, pergi beribadah, bukan. Kalau Anda menjadi penyanyi, bernyanyilah untuk kemuliaan dan kerajaannya. Kalau Anda menjadi pemuji Tuhan, song leader di gereja, bernyanyinya bukan untuk membuat orang terkesan dengan Anda, dengan penampilan Anda, dengan suara Anda. Tidak ada urusannya dengan orang lain supaya terkesan. Tetapi Anda sedang memberlakukan kerajaan Tuhan di dalam Anda bernyanyi memuji Tuhan. Semua kita di wilayah bakat kita masing-masing, kita adalah kerajaan Tuhan. Kita memperlakukan kerajaan Tuhan. Sebabnya saya sangat yakin 100% bahwa Tuhan menjadikan setiap orang adalah pemimpin di wilayah bakatnya masing-masing. Tidak ada literatur yang secara eksplisit yang Tuhan berkata bahwa kita tunduk kepada orang lain, tetapi tunduk kepada Dia sendiri sebagai Bapa, sebagai leader, tapi juga sebagai Tuhan. Nah, itu ibarat spare part dari sebuah mobil. Satu mobil paling tidak terdiri dari 45.000 kurang lebih spare part. Mana yang lebih penting? Mana yang menjadi pemimpin? Apakah mesin? Apakah baterai? Apakah sasis? Apakah bodi? Semua adalah pemimpin. Contoh, kabel yang menghubungkan antara baterai dengan dinamo starter. Meskipun mesin bagus, meskipun baterai bagus, tapi kalau kabel yang kecil itu, harganya murah itu, kalau itu tidak berfungsi, atau itu hilang, maka mobil tidak akan bisa berfungsi. Itu artinya setiap orang adalah pemimpin di wilayah bakatnya masing-masing. Tugas dari kabel yang sekecil itu adalah untuk menyalurkan arus listrik sehingga mobil Anda itu bisa di starter. Jadi setiap orang adalah pemimpin di dalam kerajaan Tuhan. Maka carilah kerajaan Tuhan,
di wilayah bakatmu. Itu sebabnya saya sampaikan kepada anak-anak sekolah, berhenti sekolah sekarang juga, tetapi belajarlah, temukan wilayah bakatmu. Dan tidak harus di sekolah untuk menemukan wilayah bakat. Yang penting Anda mau belajar, temukan. Anda mau jadi penyanyi, bernyanyilah. Jadilah raja di wilayah bernyanyi. Dan sumbangkan, abdikan bakatmu bernyanyi itu untuk kerajaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Nah, apakah ada orang yang sudah menemukan bakatnya atau wilayah kerajaan Tuhan di dalam dirinya, tetapi kemudian tidak memuliakan Tuhan? Ada. Itu sebabnya Tuhan berkata, cari kerajaan dan kebenaran. Kebenaran itu artinya keahlianmu itu kamu harus abdikan semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaanmu. Disinilah orang-orang yang sudah dipakai Tuhan itu menjadi jatuh, karena mereka berpikir kerajaan itu menjadi miliknya. Bukan. Tuhan memberikan kepadamu gift, Tuhan memberikan kepada kita talenta, keahlian adalah untuk memperlakukan kerajaannya, kebenarannya lewat hidup kita. Maka mari kita menginspirasi dunia ini dengan bakat, gift, talenta, atau keahlian, atau apapun Anda menyebut namanya. Cari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Nah, firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 berbunyi begini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tujuannya apa? Supaya mereka berkuasa atas bumi dan segala isinya. Saya singkat saja menjadi berkuasa atas bumi dan segala isinya. Kata berkuasa di situ adalah kata merajai. Dalam bahasa Batak bunyinya begini. Tato pamajol matu miru rupata tudos tu pangalahota asa dirajai. Jadi tidak ada seorang pun manusia yang lahir ke bumi dalam keadaan kosong, sehingga tidak membawa gift, tidak membawa bakat, tidak membawa minat. Sebelum Tuhan mengizinkan seorang pun lahir ke bumi, Tuhan sudah memperlengkapinya dengan kemampuan untuk merajai bumi dan segala isinya. Nah, ini bertentangan 100% dengan teori tabula rasa yang pernah dikemukakan oleh ahli filsuf empiris berkebangsaan Inggris, yaitu John Locke. Beliau berkata bahwa manusia lahir ke bumi dalam keadaan kosong seperti kertas putih. Itu tidak sepenuhnya benar, sebab manusia itu mempunyai dua memori. Yang pertama namanya primitive area, dan yang kedua namanya modern memory area. Mungkin yang dimaksud oleh John Locke adalah modern memory area manusia yang kosong. Kalau itu memang benar, tetapi tidak ada seorang pun manusia yang hadir ke bumi dalam keadaan kosong. Karena sebelum Tuhan mengizinkan seorang pun lahir ke bumi, dia sudah punya tujuan untuk apa manusia itu lahir. Nah, tentang kedua jenis memori ada saya bahas di buku saya yang ini, ya, buku yang ini. Bapak Ibu bisa membelinya. Jadi setiap orang diciptakan, dijadikan menjadi raja, menjadi penguasa di wilayah bakatnya masing-masing. Maka carilah dahulu bakatmu, minatmu, giftmu yang sudah ada padamu, maka semuanya ditambahkan. Nah, apa artinya kerajaan Tuhan ada pada kita? Ada padaku, ada padamu. Itu artinya apapun yang ada pada kita itu bukan milik kita. Bakat, keahlian, gift, kekayaan, suara, kemampuan, apapun itu dia berikan untuk kemuliaannya, bukan untuk menjadi milikmu sendiri. Jadi di dalam kerajaan Tuhan, semua adalah propertinya Tuhan. Kita adalah propertinya Tuhan. Tidak ada hak milik, yang ada adalah hak guna, hak pakai, dengan tujuan dipakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk kerajaannya, untuk kemuliaannya, bukan untuk kemuliaan kita masing-masing. Subscribe, komen dan share, agar semakin banyak orang yang suka belajar